zalim itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Zalim. Kalau ada orang ngomong kamu zalim terhadap saudaramu, berarti dia telah mengambil sesuatu yang menjadi hak saudaranya dengan cara tidak benar. Contohnya ngerebut warisannya, ngerebut bagian hadiah hibah daripada orang tuanya misalkan. Itu sama. Zalim. Zalim yang kedua maknanya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka termasuk makna yang kedua ini adalah segala jenis kemaksiatan itu adalah kezaliman. Karena Allah memerintahkan kita taat, kok bukannya kita taat malah maksiat, berarti kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau begitu itu zalim, kezaliman itu sama. Nah, ini yang dimaksud kezaliman di sini yang mana? Yang kedua, apapun bentuk kemaksiatannya itu adalah kezaliman. Dan kita diperintahkan oleh Allah, oleh baginda Nabi untuk menjauhi kezaliman. Apapun itu, berarti untuk meninggalkan kemaksiatan. Terutama tentunya kezaliman terhadap saudara kita yang mengambil hak orang lain itu, hak saudara dengan cara tidak benar. Hadis ini memerintahkan kita untuk menjauhi kezaliman. Dan ada alasan kenapa kita diperintahkan menjauhi kezaliman. Nah, ini sekali lagi, zalim di sini pokoknya maksiat apapun itu. Baik itu ngambil hak orang lain ataupun maksiat yang tidak merugikan hamba Allah yang lainnya. Awas, kezaliman itu gini prinsipnya. Kezaliman itu pasti merugikan. Tidak ada kezaliman yang tidak merugikan, enggak ada. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, tapi kan saya maksiat yang rugi saya, Ustadz. Terus kenapa disebut merugikan? Saya merasa ya biarkan rugi saya sendiri yang rugi, enggak bisa. Tetap saja rugimu ya rugi satu itu. Walaupun diri sendiri yang dirugikan tetap saja rugi. Yang kedua, merugikan diri sendiri itu sudah melanggar amanat. Karena diri kita bukan milik kita, diri kita itu milik Allah. Jadi tidak ada bedanya dalam hal ini menzalimi orang lain atau menzalimi diri sendiri. Sudah, apapun kemaksiatannya, baik itu menzalimi orang lain atau itu sama saja kezaliman yang haram, yang wajib kita tinggalkan, kita jauhi. Dan bagi Nabi sudah memerintahkan kita untuk menjauhi kezaliman tersebut. Ittaqul zulma, jauhi kezaliman, apapun itu kezalimannya. Alasannya apa? Kenapa ya Rasulullah? Ada apa kalau kita harus meninggalkan kezaliman tadi? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan gelap gulita di hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Apakah kegelapan nyata, hakiki? Artinya kegelapan yang sesungguhnya? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Bahwa nanti siapapun yang berbuat zalim, kezalimannya akan menjadi kegelapan untuk dia di hari kiamat, sehingga dia tidak bisa melihat jalan menuju surganya Allah, nggak bisa. Dia akan merasa gelap, tidak terlihat jalan menuju keridhaan Allah, menuju surganya Allah itu tidak terlihat sama sekali, sehingga dia akan tersesat dan kebingungan di dalam kegelapannya. Itulah efek daripada kezaliman. Baik itu zalim terhadap orang lain ataupun zalim terhadap diri sendiri. Mencuri zalim pada orang lain, tidak sholat itu zalim pada diri sendiri, sama saja. Di hari kiamat nanti akan jadi kegelapan yang kalau sudah gelap tidak bisa sampai kepada surganya Allah, dia akan tersesat. Dan ada yang mengatakan maksudnya kegelapan di sini adalah siksaan, penderitaan yang pedih di hari kiamat. Dua-duanya mungkin benar dan dua-duanya terjadi, bisa jadi. Karena kezaliman ini ada siksanya. Artinya antara dua makna tadi mana yang paling benar? Enggak perlu ditafsiri mana yang paling benar. Orang dua-duanya terjadi kok. Bisa, khususnya yang nomor dua itu yang terjadi. Nomor dua apa tadi? Yang nomor dua maksudnya kegelapan itu adalah kesulitan, kepahitan, siksa di hari kiamat. Mengerikan, bahkan Masya Allah khusus untuk zalim terhadap saudaranya, terhadap orang lain ini, tolong.
Kalau kita punya kesalahan terhadap saudara kita, kemudian saudara kita tersebut tidak memaafkan kesalahan kita, maka perkara kesalahan kita ini akan dibawa sampai hari kiamat. Akan dibawa sampai hari kiamat itu. Dibereskan, diselesaikannya di mana? Di pengadilan Allah. Ustadz, kalau tetap tidak memaafkan bagaimana Ustadz? Ini yang bahaya. Jangan-jangan kita mau masuk surga tinggal selangkah lagi ada yang narik dari belakang. Gara-gara apa? Ada hak yang kita ambil. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi Ustadz sudah terlanjur. Saya sudah berusaha mengembalikan hak-haknya. Sudah berusaha minta maaf dan seterusnya. Tapi orangnya memang hatinya pendendam Ustadz. Bagaimana kalau seperti itu? Sudah, jangan khawatir. Kalau kita tulus meminta maaf, kalau kita tulus betul-betul untuk bertaubat, kita tulus mengembalikan hak-haknya, walaupun orangnya kekeh untuk tidak memaafkan sampai dituntut di akhirat nanti Allah yang bela kita. Indahnya begitu. Sampai ada dalam sebuah riwayat itu nanti Allah memperlihatkan begini. Contoh ada Mang Ujang, Mang Asep. Mang Ujang zalim ke Mang Asep. Pernah misalkan ngambil sebatang kayunya. Kalau ada pertanyaan, Ustadz kok sebatang kayu dipermasalahkan. Pernah ngambil sebatang kayunya. Mang Asepnya hatinya pendendam. Memang pendendam, pelit pula. Nggak mau memaafkan pokoknya. Udah ketemu di akhirat, ketemu beneran di akhirat. Nanti Mang Ujang ini yang sudah meminta maaf, siap mengganti dan seterusnya, yang tidak dimaafkan, kalau tulus betul-betul dalam bertobat mengembalikan hak-haknya, maka Allah yang akan bela. Allah akan mengatakan kepada Mang Asep tadi, lihat itu ada surga dan seisinya itu. Indahnya luar biasa. Maka Mang Asep tadi itu akan melihat, indah sekali ya Allah, itu untuk siapa ya Allah? Kalau kamu mau memaafkan nih Mang Ujang, maka itu untuk kamu. Sama Allah dirayu. Jadi orang yang sama Allah itu indah sekali. Yang bela ya Allah. Ya, orang taubat itu ya dia sama Allah sudah. Jangan khawatir insyaallah. Tapi harus ada bukti. Kita betul-betul maksimal dalam hal meminta maaf, mengembalikan hak-hak. Sudah, ini harus. Kalau tidak ini bahaya. Baik. Jadi kezaliman itu adalah kerugian. Pokoknya catat prinsipnya, setiap maksiat adalah kezaliman. Setiap kezaliman adalah kerugian. Setiap kerugian akan mengakibatkan penderitaan di dunia, penderitaan di akhirat. Bahkan Masya Allah, orang maksiat itu belum apa-apa hatinya sudah gelisah. Punya apapun dunia seandainya ada di tangan dan genggamannya, kegelisahan hati gak bakal hilang. Karena maksiat itu, karena dosa itu. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz ada nggak kaitan antara ketaatan dengan kebahagiaan, dosa dengan penderitaan? Jawabannya ada. Karena orang maksiat hatinya gelap. Orang hatinya gelap nggak akan kenal namanya kebahagiaan, mustahil. Yang ada gelisah, pusing, stres, galau, sudah diobati begini begitu susah, sudah dibawa healing, traveling dan seterusnya, yang nggak sembuh-sembuh dan seterusnya. Ya itu. Karena gelap hatinya itu. Tapi yang taat ada cahaya hatinya. Nurut dia sama Allah, sama baginda Nabi ada cahaya hatinya, sehingga hidupnya tenang, adem aja itu. Masalah datang silih berganti pun juga disenyumi saja. Indah.